Okay, so kita bermula season kedua kita, iaitu podcast kita yang bernama Relax Lu, dan ini merupakan episod ke-6. Dan hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa yang uh, Dr. G tidak akan menggelar mana-mana tetamu politician atau mana-mana yang bisnes istimewa. Untuk saya, pasien yang paling istimewa sebenarnya. So untuk saya, pasien yang sangat penting untuk saya, dan semua pasien Dr. G istimewa dan sangat special. Dan semasa kita memulakan perniagaan kita di Ipoh, kita ada ketemu dengan seorang pasien yang dari Indonesia bernama Novi Prativi, dan pasien ini datang membuat operasi bersama kita di masa yang kita tengah grow ya. Dan saya sangat menghargai kepercayaan yang Novi beri kepada kita pada masa itu. Dan Alhamdulillah sekarang sudah 1 tahun ya. 1 tahun lebih, dokter. Terima kasih. Jadi selamat datang ke Terima Malaysia. kasih, dokter. Dan bagaimana perasaan untuk selepas 1 tahun ya, selepas operasi bariatriknya, Novi rasa bagaimana ya? Setelah merasakan bariatrik dan sekarang sudah berjalan 1 tahun, aku merasa jujur lebih percaya diri, dok. Karena ini adalah sesuatu yang aku nggak pernah mimpi bisa balik lagi seperti dulu berat badan idealku. Karena sempat krisis percaya diri, jadi introvert karena berat badan yang berlebih, sempat di 86 ya, dok, terakhir. Ya, aku ingat. Dan sekarang di 55. Jadi masa kembali waktu jadi pramugari. Oh, Alhamdulillah. Dan pengurangan 31 kilo ya. Yes, 31 kilo. 31 kilo lebih. 3 lebih ya. Dan kita mengupas sedikit tentang pengalaman lama Novi sebelum Novi datang jumpa saya ya, dan kita cuba untuk huraikan bagaimana journey ini. Sebab saya pun ada journey sendiri dengan Novi. Novi pun journey sendiri dengan sama saya. So sebelum operasinya Novi dah 86 kilo ya. Jadi apakah perbezaan yang Novi nampak dari segi challenges ya, berada pada berat badan 86 kilo pada masa itu, dan apakah yang menyebabkan Novi rasa bahawa aku perlu buat sesuatu untuk mengurangkan berat badan aku? Oke. Jadi yang pertama karena aku di dunia entertain pastinya sering kita ke acara TV, terus udah gitu kita juga ada kerjaan beberapa endorsement produk, dan itu yang ngebuat aku pertama tidak percaya diri karena di televisi jauh lebih besar berat badannya, terlihatnya jadi lebih tua juga. Terus kaki juga udah sering merasakan sakit, sering gampang capek, dokter, dan mungkin secara berat badan besar jadi kepercayaan diri juga tidak timbul Self confidence gitu. Ya, betul, dok. Sampai akhirnya aku mutusin kayak aku udah coba diet, aku udah coba ke dokter gizi, udah coba segala cara, aku tidak bisa. Dan pada saat aku melihat salah satu temanku melakukan bariatrik dan works banget, ya makanya aku langsung yakin bahwa aku akan menjalani ini. Gitu, dok. Alhamdulillah. Semasa saya jumpa Novi 86 kilo, kita pernah ada diskusi berkenaan dengan apa rawatan yang cocok untuk Novi. Pada masa itu aku rasa untuk Novi cocoknya hanya sleeve gastrectomy. Dibilang istilah orang Indonesia potong lambung ya. Iya, potong. Kenapa aku rasa begitu? Sebab Novi masih muda, dan aku rasa Novi pun tidak ada masalah kesihatan yang lain. Hanya ada obesitas kelas 1 atau kelas 2 saja. Jadi tidak merupakan isu. Dan aku rasa journey pasien berbeda di antara pasien, tetapi kita harus ada tailor-made approach ya kepada Novi. So bila Novi sudah menjalani pembedahannya, saya ingat Novi bilang the next day bila Novi mau pulang, Novi bilang sakitnya lebih kepada kurang enak saja. Dia tidak begitu sakit ya. So mungkin kalau Novi boleh huraikan sedikit, sebab ramai pasien yang takut ya tentang kesakitan bariatrik ini ya. Oke, jadi kalau misalnya dilihat kan kayak operasinya potong lambung, sesuatu yang sangat seram, menakutkan gitu. Dan ternyata aku sudah menjalani ini semua. Aku kurang lebih 40 menit ya, dok. Ya, 40 35. menit, 35 menit.
Dan setelah itu memang aku hanya merasa ngantuk, Hmm. hanya merasa mau tidur, tidak ada sakit sama sekali, Hmm. 1 harian dan besoknya aku sudah merasa enak, bahkan aku udah Hmm. mandi sendiri Ya. dan, ya selepas, dari rumah sakit bahkan aku sudah jalan-jalan ke mall. Ya, ya, Jadi ya. aku sama sekali nggak ngerasa Ya, sakit, jadi ya, kalau misalnya dibilang rasa sakitnya itu mungkin cuman 2 ya, dari 10. ya, Ya jadi ya, kayak cuma tidak nyaman aja, cuma ya. tidak nyaman, agak sedikit kurang nyaman, tapi selebihnya nggak ada masalah sama sekali, Alhamdulillah. gitu. Dan semasa Novi pulang ke Indonesia, Ya, naik pesawat, mhm. perlu ada apa-apa bantuan yang Novi rasa? Nggak ada bantuan Enggak sama bantuan. sekali. Nggak ada bantuan sama sekali, Ya, terus jalan malah lebih, apa ya, lebih lebih aktif ya, ya, setelah ya, bariatrik. Malah orang pada nggak nyangka aku sudah menjalani operasi ya, lambung gitu. Jadi kayak normali biasa aja, dokter. ya. Jadi selepas bariatrik ya, Mhm, biasanya ada beberapa uh, uh, pasien yang komplain dengan saya, dibilang bila mereka pulang, mereka di sebab anggapan komunitas ya, mereka anggap bariatrik ini merupakan jalan pintas untuk mereka yang mau kurus. iya, Saya tidak berpendapat begitu, mhm, sebab bariatriknya merupakan hanya satu tool saja, iya, tetapi pasien harus diet, exercise. mhm, Jadi journey Novi untuk 1 bulan selepas bariatriknya seperti biasa, 2 minggu cairan, iya, 2 minggu blended. mhm, So bagaimana Novi adaptasikan mhm. hidup Novi kepada uh, pantang-pantang selepas bariatrik ini? Adakah ia susah untuk Novi pada masa itu? Oke, kalau aku tidak ada merasa susah sama sekali, dokter, karena, waktu itu bahkan, aku 1 bulan itu susu, Dok. Jadi aku tidak ada, Oh, blend oke, bubur oke. atau, apa, nasi yang di-blend itu Hmm, sama sekali nggak ada. hmm, Pure aku susu selama 1 bulan dan aku hmm, merasa enjoy, nggak ada masalah sama sekali, dan ya bahkan kayak 1/2 tahun, 6 bulan aku tidak makan nasi, Dok. Dan sekarang hmm, perlahan aku, sudah mulai memakan hmm. nasi, gitu. Bermaksud Novi nggak ada selera untuk makan nasi ya? Tidak ada selera, betul. Ya, Tidak ada selera. Novi secara amnya kalau kita sebelum bariatrik, Novi Mhm, mungkin dulu Novi nggak ada selera untuk makan, contohnya sushi, contoh iya, setengah orang tak iya, suka makan. mhm. So perasaannya sama kepada nasi. Perasaannya sama, Ya, betul. ya, Jadi ya, tidak ada keinginan untuk makan nasi, terus, jadi tidak suka manis-manis, ya, ya, terus, ya lebih sehat lah, gorengan tidak, tepung tidak, ya, secara ya. instan akan merubah kita jauh lebih sehat sih. Ya. Dan Novi rasa untuk maintain berat Mhm, badan yang turun pasca bariatrik, mhm, sebab Novi pernah diet sendiri. Aku ingat Novi iya, ada bilang sama saya, iya aku Novi pernah diet, pernah diet sendiri, mhm, tetapi mau di maintain beratnya yang sudah diturun mhm. selepas diet berbanding dengan pasca bariatrik. Novi rasa lebih mudah pasca bariatrik. Pasca bariatrik, lebih mudah, Ah, dokter. Jadi kalau dulu untuk menurunkan berat badan 1 kilo aja hmm, susah banget, dokter. Kita ke dokter hmm, gizi aja mungkin 1 bulan estimasi 2 kilo. hmm, Itu udah bener-bener perjuangan banget. Tapi setelah aku bariatrik sekarang, Dok, aku hmm. mau menurunkan 2 kilo, mau menurunkan Ya, satu ya, kilo, ya, itu ya, easy banget, sangat-sangat ya, mudah, ya. gitu. Alhamdulillah. Mhm, Dan saya rasa Novi sebenarnya di Indonesia mhm, terdapat beberapa anggapan mhm, bahwa mungkin rawatan ini berbeda dengan rawatan di Indonesia. iya, Itu sebabnya ramai pasien ke Malaysia. iya, Sebenarnya kita tidak ada niat untuk orang bilang menjelek-jelekkan di mana iya, pihak-pihak ya, tidak ada. mhm, Tapi saya mau tanya dari segi pilihan Novi secara iya, personal, mhm, um, selain daripada Novi bilang memang ada teman yang sudah iya, buat bersama aku mhm, dan Novi pun pilih, adakah apa-apa faktor lain mhm. kenapa Novi memilih untuk buat dengan kita dan tidak di sana? Oke, kalau untuk, pada saat aku memutuskan oke, kan sebelumnya aku Hmm, juga sudah beberapa konsultasi ya, Dok, hmm, hmm, untuk, di Indonesia, terus, aku melihat sendiri temanku yang hmm, sudah jelas berhasil dan minim untuk bekas lukanya, Dok. Itu hmm, yang ngebuat hmm, aku sih kayak, "Oke, ini aku yakin di Malaysia," hmm, karena, minim bekas luka dan hmm, aku melihat sendiri bahwa emang hanya sedikit, Dok, dan itu hmm, sangat, berbeda ketika
temanku yang lain ada yang di buat di sana. Indonesia, ya. Tapi Novi tahu dari segi doktor ya, Mm. dari pakar bedah yang buat, kita tidak begitu berpikir tentang bekas luka sebenarnya. So kita lebih Ya, pikir dalam dalamnya. Tapi kalau untuk untuk pasien kita, ya. ya kalau kita untuk pasien dok, apalagi kita perempuan kan dok, Ya, pastinya tentu kita melihat bekas luka yang nantinya akan ditimbulkan di badan kita gitu, dan itu So, sangat penting banget ya, dok. sebab kita pikir kita lebih pikir dari segi pakar bedah apa Ya. yang kita buat di dalam. Ya. Tapi pasien lebih pikir apa yang mereka buat nampak di luar Nampak ya. di luar, ya. Itu merupakan memang bedanya yang sangat-sangat obvious sebenarnya. Iya. Dan akhir kata Novi, mungkin Novi boleh beri sedikit pandangan Novi tentang mereka yang punyai masalah yang sama kayak Novi, self-confidence, dan juga mereka yang masih lagi buntu dengan pilihan mereka untuk mau kurus dan Tapi bingung. dan mereka tidak tahu sama ada apa option yang mereka ada, dan mungkin Novi boleh beri sedikit nasihat ya. Oke. Kalau aku sih sudah pernah melakukan perjuangan ya selama kurang lebih 2-3 tahun untuk yang namanya menurunkan berat badan, dan itu sangat tidak mudah sampai aku menemukan Dr. G, dan aku mencari tahu tentang Dr. G, dan aku yakin bahwa Dr. G ini bisa merubah aku tentunya jauh lebih sehat, jauh lebih percaya diri. Karena kalau kita tidak berusaha, ya kita tidak akan bisa merubah diri kita sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk merubah dengan cara hidup yang lebih sehat dengan bariatrik gitu. Jadi jauh lebih sehat, jauh lebih percaya diri, tentunya butuh perjuangan. Seperti itu sih. Thank you Novi. Terima kasih datang. Sama-sama. Dan saya harap Novi akan tengok beberapa tarikan di Malaysia kali ini, sebab Novi datang bukan untuk operasi, Novi datang hanya untuk teman dan juga untuk enjoy ya. Iya, jadi karena banyak juga nih dokter, teman-temanku, ada Lisa Mariana, ada Natalie Holzer, yang mereka kan cukup dikenal di Indonesia kan dok, dan mereka sangat percaya atas Dr. G. Thank you so much Novi. Saya pun mungkin ramai yang tidak tahu, saya anggap pasien kita dari Indonesia macam tetamu ya. Mereka guest kita ya. So sebenarnya ramai yang kurang tahu yang kalau ada pasien lokal yang pada hari yang sama ada pilihan dengan pasien Indonesia, aku letak biasanya pasien Indonesia lebih, sebab aku akan pilih mereka pada tarikh itu, sebab mereka tetamu kita, dan aku pikir dan dari segi harga semua tidak ada beda sebenarnya, dua-duanya sama, dan dari segi lainnya pun sama, tapi aku letak mereka datang dari jauh ya, dan kita akan fokus. Thank you Novi, dan saya harap Novi enjoy di Malaysia kali ini, dan tolong ambil masa untuk jalan-jalan sedikit dan tengok ada keindahan di Malaysia selain daripada hospital saja, dan bisa makan-makan sedikit sudah setahun, dan kita boleh try sedikit ya. Thank you Novi. So habis tamat episod kita untuk episod ke-6 untuk season kedua, dan tolong ikuti kita di YouTube dan podcast kita nanti. Alright.